Oke, di sini saya akan memaparkan konsep dasar pengajaran, di mana dalam konsep dasar pengajaran ini memiliki salah satunya yaitu prinsip atau pondasi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik dalam sistem pengajaran. Yang pertama yaitu motivasi, di mana motivasi ini guru atau pendidik niat mendidik peserta didik dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu belajar, di mana guru harus haus akan ilmu dan selalu menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu berbicara, di mana guru mempunyai kemampuan dalam public speaking. Yang keempat yaitu peduli, di mana guru peduli terhadap perkembangan lembaga dalam pendidikan. Yang kelima yaitu kerjasama, dan yang terakhir yaitu aktif, di mana guru ikut serta dalam setiap kegiatan. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran yaitu penguasaan pemerolehan pengetahuan, keterampilan tentang suatu objek dengan belajar, pengalaman, atau instruksi. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu pengajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengajaran? Pengajaran yaitu kegiatan yang menunjukkan membantu seseorang untuk mempelajari sesuatu, membantu menyiapkan pengetahuan sehingga menjadi paham, di mana dalam pengajaran ini ada orang yang memberi instruksi atau sebuah teori. Selanjutnya yaitu pengertian dari belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan belajar? Nah, belajar dalam ini disebut dengan menguasai atau memperoleh, mengingat informasi, aktif dan sadar, belajar dalam hal perubahan, pemahaman, berulang, sungguh-sungguh, serta bisa disebut dengan kebiasaan juga. Nah, pembelajaran dalam persiapan pembelajaran ini yaitu suatu proses belajar dalam ruangan antara guru dengan murid. Nah, untuk sejarah kurikulum itu, di mana yang pertama, di mana kurikulum itu yaitu kurikulum KTSP, dan yang kedua yaitu kurikulum 13, dan yang ketiga yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, dan yang sekarang itu yaitu kurikulum merdeka. Nah, adapun prinsip dalam pembelajaran yang pertama yaitu tingkat pencapaian. Nah, tingkat pencapaian ini di mana tingkat dalam pembelajaran ini harus meningkat atau peningkatannya itu harus signifikan. Dan yang kedua yaitu pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga yaitu pembelajaran sesuai konteks, di mana pembelajaran sesuai konteks ini problem yang sesuai dengan lingkungan biasanya. Dan yang keempat yaitu pembelajaran untuk masa depan, di mana pembelajaran untuk masa depan ini yaitu biasanya untuk tingkat lanjut. Nah, tadi sudah membahas mengenai prinsip pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip asesmen, di mana dalam prinsip asesmen ini memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu memandu untuk menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu bersifat adil, proporsional, valid atau sesuai, dan variabel, pasti. Nah, dan yang terakhir yaitu sebagai laporan kemajuan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu dalam perencanaan pembelajaran. Nah, tentu dalam perencanaan pembelajaran kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tersebut. Contohnya itu seperti silabus sebagai panduan selama 1 semester dan lain-lain. Nah, yang keempat, yang terakhir itu merancang pembelajaran. Nah, merancang pembelajaran itu contohnya seperti modul, RPP. Nah, itu contoh dari merancang pembelajaran. Selanjutnya yaitu persiapan bagian capaian pembelajaran. Nah, persiapan dalam bagian capaian pembelajaran ini secara umumnya yang pertama yaitu pembelajaran fleksibel, di mana pembelajaran fleksibel ini disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya pada saat itu. Yang kedua yaitu pembelajaran disesuaikan pada kesiapan siswa. Biasanya ini pendidik melihat dari pada saat asesmen peserta didik. Yang ketiga yaitu
pembelajaran berkolaborasi. Nah, selanjutnya yaitu ada rumusan tujuan pembelajaran. Nah, yang diperhatikan pada rumusan tujuan pembelajaran ini yaitu level 1 kita berfokus kepada kognitif. Level 2 yaitu bagaimana peserta didik itu bisa memahami pembelajaran tersebut. Level 3 yaitu bagaimana peserta didik bisa mengaplikasikan pada materi yang sudah disampaikan. Yang level 4 yaitu menganalisis, di mana peserta didik mampu menganalisis. Yang level 5 yaitu mengevaluasi, di mana peserta didik mampu mengevaluasi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran tentu guru harus memahami beberapa hal, diantaranya yaitu perencanaan, di mana guru harus menyusun rencana atau menyusun seperti program tahunan, program semester, atau yang disebut dengan RPP. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan itu kita harus membuat ketertarikan, ketenangan di kelas pada proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu evaluasi, di mana evaluasinya itu bisa dengan membuat tes, soal, ulangan harian, PTS, PAT, atau evaluasi materi yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu refleksi, di mana refleksi ini merencanakan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, dalam kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka, di mana siswa ini diminta atau dituntut untuk aktif. Yang pertama, yang kedua yaitu siswa diminta untuk mencari tahu sendiri. Yang ketiga yaitu menggunakan pembelajaran berbasis ilmiah. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, di mana berbasis kompetensi ini perlu kita asesmen atau dicari kemampuan pada siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemahaman dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu sebuah konsep atau pemikiran, diantaranya yaitu discovery learning. Yang kedua yaitu problem based learning, dan yang ketiga yaitu project based learning. Nah, setelah proses pembelajaran, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran, di mana strategi ini untuk mencapai model pembelajaran yang diinginkan. Di antaranya yaitu ada expository, di mana expository itu yaitu guru berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu ada inquiry, di mana siswa yang berperan aktif di dalam pembelajaran atau di dalam kelas. Dan yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran, di mana strategi ini untuk mencapai model pembelajaran yang diinginkan. Di antaranya yang pertama yaitu ada expository, di mana guru berperan aktif. Yang kedua yaitu inquiry. Nah, inquiry ini siswa yang berperan aktif di dalam pembelajaran tersebut atau di dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada strategi berbasis masalah, di mana strategi ini mencari penyelesaian masalah antara guru dan siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran. Nah, tentu metode pembelajaran ini sangat banyak, di antaranya seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimental, pemecahan masalah, project, inquiry, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.